Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Hanafi dengan NIM 1906020002. Saya akan menerangkan tentang tugas saya data mining. Itu dalam soal nomor pertama terdapat dataset sebagai berikut dengan NIM saya 02 dan A sama dengan 214. Setelah ditentukan dari nilai A, bertemulah dataset seperti berikut yang menggunakan jarak Manhattan atau city block maksimal iterasi 4, kemudian threshold atau T yang digunakan untuk perubahan fungsi objektif untuk fungsi objektif dari nilai awal yang besar adalah 1000 dan ternyata dan sebagai sentroid awal dipilih dari data kedua dan data keempat, dan ini merupakan iterasi yang pertama, yaitu jarak data ke sentroid dan cluster yang diikuti. Itu menghitung jarak ke setiap sentroid pada data satu menggunakan rumus Manhattan. Seperti suatu contoh untuk data pertama yaitu 3,4, kemudian dikurangi dengan 8,1, kemudian ditambah dengan 2,5 dikurangi dengan 5,5, maka hasilnya adalah 7,7. Kemudian untuk sentroid yang kedua yaitu 3,4 dikurangi 18 tambah 2,5 dikurangi 15, maka hasilnya 20,1. Dari kedua sentroid yang terdapat pada data pertama, kemudian dicari nilai yang paling terdekat yaitu 7,7, maka cluster yang diisi adalah 1. Begitu seterusnya hingga data yang kelima. Kemudian untuk sentroid cluster pertama menyatakan yaitu sentroid cluster pertama pada data 1 dan 2, kemudian untuk sentroid cluster 2 yaitu pada data 3, 4, dan 5. Kemudian dicari rata-ratanya masing-masing. Kemudian menghitung nilai fungsi objektif dari data yang pertama, yaitu 3,4 dikurangi 22 dibagi 2 ditambah 2,5 dikurangi 18 dibagi 2, maka hasilnya 34,6. Kemudian data yang kedua juga, yaitu 8,1 dikurangi 22 dibagi dengan 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 26,9. Maksud saya dikali 2. Jadi 3,4 dikurangi 22 dikali dengan 2 ditambah dengan 2,5 dikurangi dengan 18,5 dikali dengan 2, maka hasilnya dikali 4,6. Begitu seterusnya hingga data yang kelima. Namun pada data 3, 4, dan 5, klasternya menggunakan klaster yang pertama, maka 14 dikurangi dengan rata-rata klaster pertama, yaitu nilai jumlah X-nya adalah 3,833, kemudian dikali dengan 2, ditambah dengan 12 kurangi 2,66, dikali dengan 2, kemudian 2,66 ini didapat dari rata-rata dari klaster sentroid pertama, yaitu jumlah Y. Habis itu ditentukan nilai J yaitu 34,6 ditambah dengan 26,9 ditambah 19,5 ditambah dengan 26,5 ditambah 15,5 sampai dengan 123. Jadi perubahan J sama dengan E kurangi J yaitu 1000 dikurangi 123, maka 877. Masih terdapat data yang berpindah klaster atau perubahan J lebih dari kurang dari J, maka dilanjut ke iterasi berikutnya. Dari masing-masing data itu data pertama 3,4 dikurangi dengan rata-rata sentroid cluster jumlah X itu 3,83 ditambah dengan 2,5 dikurangi dengan cluster sentroid pertama dari sumbu Y, maka 2,67. Dan untuk yang sentroid 2 3,4 dikurangi dengan cluster sentroid 2 yaitu rata-rata dari jumlah X, kemudian ditambah dengan 2,5 dikurangi dengan cluster sentroid kedua pada sumbu Y, maka 18,5. Jadi hasilnya 34,6. Itu seterusnya hingga data yang kelima. Maka kesimpulan pada iterasi yang ke-1, hasil clustering dari sentroid 1 dan 2 sebagai berikut, yaitu cluster yang diikuti dari data pertama yaitu 1 dan 2, kemudian untuk cluster yang diikuti untuk yang kedua yaitu 3, 4, dan 5. Dan menilai nilai fungsi objektif, caranya juga sama seperti sebelumnya, itu 3,4 dikurangi
22 rata-rata dari cluster centroid yang ke pertama, kemudian ditambah dengan 2,5 dikurangi dengan 18,5 rata-rata centroid cluster centroid dari sumbu Y, yaitu ditambah 18,5. Kemudian dikali 2 sama dengan hasilnya 34,5. Juga ada 2, kemudian kita yang ketiga 14 dikurangi dengan cluster centroid yang kedua 3,83 dikali 2 ditambah dengan 12 dikurangi dengan cluster centroid yang kedua pada sumbu Y yaitu 2,66, kemudian dikali 2 hasilnya 19,5. Seterusnya hingga data yang kelima. Kemudian dijumlah masing-masing datanya ditentukan oleh C. Kemudian perubahan C sama dengan T kurangi C 1000 kurangi C juga hasilnya 877. Kemudian menghitung nilai DBI rumus untuk mencari SSW yaitu sepertiga dikali dengan 0,6 ditambah 7,1 ditambah 14,65 sama dengan 7,4. Kemudian untuk yang kedua yaitu setengah dikali 7,5 ditambah 18,5 sama dengan 13. Dan untuk menghitung SSB-nya 3,833 dikurangi 14,6 ditambah dengan 2,67 dikurangi 12,33 sama dengan 20,5. Dan menghitung jarak atau R, yaitu R sama dengan 7,4 ditambah 13 dibagi dengan 2,5, maka hasilnya 0,99512195. Untuk DPI-nya yaitu 0,995 12195 ditambah dengan 0,999 dibagi 2, maka hasilnya 0,995 1222. Untuk demikian dari tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua yaitu clustering hierarki dengan data berikut dengan NIM saya 02 14, maka dapat data sebagai berikut. Dan cara dengan FR dengan rumus X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 kuadrat ditambah dengan Z1 dikurangi Z2 kuadrat, maka untuk yang data yang pertama yaitu 18 kurang 28 kuadrat ditambah 8,6 kuadrat ditambah dengan 90 kurang 15 kuadrat, maka hasilnya 75,69. Begitu seterusnya hingga yang D ke 110. Yang D ke 9, 10. Dengan data yang pertama. Dan untuk dari data di atas terdapat nilai minimum itu 8,83. Jadi nilai terkecil di antara hasil jarak antar dua data terdapat pada hasil jarak data 4 dan data pertama, sehingga data 4 dan data pertama digabungkan. Dan untuk menghitung jarak baru menggunakan metode complete linkage, sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terjauh antara objek dengan cluster yang dibuat sebelumnya. Maka dihitung jarak dari D1 banding 4. Jadi untuk mencari nilai masing-masing ini, dicari nilai maksimal antara perbandingan dari D1 banding 2, kemudian 4 banding 2, maka terdapat nilai paling maksimal yaitu D1 banding 2, yaitu 5,69. Dan untuk iterasi yang kedua, dari D1 banding 4 dimasukkan ke dalam data yang sebelumnya, dan data yang 1 dan 4 dihilangkan, maka untuk data yang iterasi kedua dapat data seperti ini. Kemudian dicari nilai minimumnya yaitu 9,8994949, dan dihitung jaraknya sampai dengan ditemukannya nilai akhir pada iterasi yang ke-9 yaitu 1 banding 4 dibanding dengan 8 banding 3, 7 banding 10, dan dibanding dengan 2 dibanding dengan 6 banding dalam kurung 5 banding 9. Maka pada iterasi ke-9 nilai paling minimumnya yaitu 82,51.
sehingga dapat disimpulkan dengan diagram seperti berikut. Jadi terdapat 3 klaster, yaitu 1 dan 4, kemudian 8, 3, 7, 10, dan 26, 5, 9. Begitu tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.